Bencana tanah bergerak juga terjadi di sejumlah wilayah lain, bahkan ratusan warga di Kabupaten Majane, Sulawesi Barat ini gotong royong memindahkan salah satu rumah warga yang terdampak fenomena tanah bergerak. Ratusan warga memindahkan rumah yang ada di lokasi tanah bergerak dengan cara diangkat. Rumah panggung itu sebelumnya sudah dipasangi bambu di setiap kerangkanya agar lebih mudah untuk diangkat. Setiap harinya kami selaku masyarakat khususnya Limboro Barat ini melakukan dongkrak rumah setiap harinya. Sejak terjadi Pak? Karena sejak terjadi ini, kalau terjadi hujan, otomatis tanah terjadi lagi kemiringan tanah di kolom rumah tersebut. Warga berharap agar pemerintah segera turun tangan untuk melakukan upaya penanganan dan pencegahan fenomena tanah bergerak ini. Mengingat hingga saat ini sudah ada sekitar 20 rumah lebih yang terdampak dari adanya fenomena tanah bergerak, termasuk masjid, jalan, hingga kantor kelurahan. Selain itu, pada akhir tahun 2022, sejumlah bangunan di Blitar, Jawa Timur juga harus hancur dan rusak karena bencana tanah bergerak. Intensitas hujan yang tinggi membuat risiko tanah bergerak semakin tinggi. Warga khawatir bencana susulan akan datang karena cuaca ekstrim dan hujan lebat yang masih terjadi. Longsor tanah dari gunung sampai sini. Hujan terlalu lebat, itu dan tanahnya kan terlalu miring, dan itu gerak baru longsor. Yang masih ya satu masjid, satu rumah. Otoritas juga meminta warga untuk tetap waspada terkait adanya risiko tanah bergerak. Bahkan anjuran relokasi harus dilakukan mengingat beberapa tempat yang sudah tidak bisa digunakan kembali. Ya, pemirsa, untuk mengetahui lebih dalam terkait risiko tanah bergerak yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, kami sudah terhubung dengan Sumaryono, Koordinator Mitigasi Gerakan Tanah BVMBG, Badan Geologi Kementerian ESDM. Pak Sumaryono, dengan adanya cuaca ekstrim yang terjadi saat ini, seberapa besar sebetulnya risiko tanah bergerak saat ini, Pak? Ya, baik, sebelumnya selamat siang semuanya. Tanah bergerak itu sebenarnya kan pemicunya ada tiga ya. Pertama adalah curah hujan tinggi, kemudian kedua 80% kejadian gerakan tanah atau tanah bergerak di Indonesia itu dipicu oleh curah hujan yang tinggi. Kemudian faktor kedua adalah gempa bumi. Kita lihat di Cianjur kemarin juga akibat gempa bumi kemudian menimbulkan tanah longsor di beberapa tempat. Ketiga adalah faktor aktivitas manusia, sehingga memang ketika curah hujan ekstrim otomatis potensi terjadi longsor itu menjadi semakin tinggi, Pak Mas. Yeah. Artinya potensi longsor itu menjadi semakin tinggi karena 80% kejadian longsor atau tanah bergerak atau gerakan tanah di Indonesia itu dipicu oleh curah hujan tersebut. Sehingga ketika curah hujan ekstrim, daerah yang berlereng, daerah yang mempunyai rawan longsor itu ya harus meningkatkan kewaspadaan di lokasi tersebut. Baik. Pak Sumaryono, kalau dari sisi kontur dan jenis tanah, apa yang rawan terjadinya bencana tanah bergerak, Pak? Memang faktor tadi kan pemicunya, artinya yang memicu terjadi tanah bergerak, yang mengontrol otomatis yang pertama adalah kelerengan. Kelerengan semakin lereng ya potensi longsornya semakin tinggi. Yang kedua adalah faktor jenis tanah dan batuan atau kondisi geologi setempat di daerah tersebut. Itu kemudian ada faktor lain adalah tata guna lahan. Artinya tata guna lahan karena kita tahu bahwa daerah rawan longsor itu problemnya di air, atau semakin banyak air masuk ke situ ya potensi longsornya menjadi tinggi. Berarti harus tata guna lahan yang tidak memerlukan air terlalu banyak. Itu salah satu penyebabnya. Sehingga memang ketika daerah itu berlereng, lerengnya curam semakin rawan. Kemudian yang kedua kondisi geologi atau tanah, ketika tanah pelapukannya tebal, kemudian di lereng yang curam ya potensi longsornya menjadi tinggi. Kemudian tadi tata guna lahan. Nah, di beberapa tempat memang ada jenis-jenis batuan, batu lempung, atau yang kalau kita lihat di Sukabumi tadi itu ya
tipikalnya gerakannya tidak sekaligus, artinya pelan-pelan. Nah itu yang biasanya itu kontrol utama adalah kondisi batuan setempat di situ sama kelerengan, Mas. Berarti kalau dengan eksploitasi air bersih begitu banyak yang melakukan galian di sana untuk air, itu juga berpengaruh begitu, Pak? Kalau eksploitasi air bersih itu harus pengaruhnya ya tidak begitu kelihatan sih. Tapi yang kelihatannya karena kan yang memicu longsor adalah kenaikan muka air tanah tadi. Berarti kalau eksploitasi berarti air dikeluarin kan, berarti mengurangi. Tapi eksploitasi air bersih itu kadang-kadang bermasalah di wilayah perkotaan, ada yang land subsidence dan lain-lain tentu. Kita lihat kalau salah satunya. Kemudian kalau pemotongan lereng jelas berpengaruh, pemotongan lereng. Kemudian penambangan ada teknik penambangannya kan, kalau misalnya penambangan, kalau teknik penambangan secara sembarangan tanpa ada kaidah, mengikuti kaidah-kaidah tertentu, tentunya akan menyebabkan potensi tanah bergerakannya menjadi semakin tinggi. Pemotongan lereng yang paling besar pengaruhnya gitu ya, Pak ya. Pemotongan lereng kalau semakin kalau dibuat berjenjang ya tentunya dia akan menjadi lebih aman. Tapi kalau dia memotong terlalu terjal dan lain-lain pastinya menjadi lebih rawan. Kalau dari sisi wilayah, Pak, ini daerah mana saja yang masuk ke rawan tanah gerak begitu, Pak? Ini dari sisi wilayah untuk provinsi atau wilayah untuk kabupaten dulu? Untuk provinsi boleh, Pak? Seperti apa, Pak? Ya kalau provinsi memang yang paling sering terjadi ya tentunya di Jawa Barat, Jawa Tengah itu paling sering terjadi tanah bergerak itu paling tertinggi itu kalau enggak bergantian sih, kadang Jawa Barat, kadang Jawa Tengah. Untuk tahun 2022 memang Jawa Tengah, tapi sebelumnya Jawa Barat. Jadi memang di dua itu karena memang wilayah morfologinya atau kelerengannya, morfologinya di Jawa Barat, Jawa Tengah itu hampir mirip. Kemudian banyak perbukitan di tengah-tengahnya kan, di tengah-tengah itu. Kemudian ada geologinya juga berpengaruh di situ. Kemudian yang lain selain itu mungkin di Sumatera itu Sumatera Barat, Aceh itu potensinya tinggi. Kemudian di Indonesia Timur jelas banyak. Di Indonesia Timur itu ada Sulawesi, itu yang sering terjadi Sulawesi Selatan, Goa, kemudian Sulawesi Tengah sama Sulawesi Barat. Itu yang langganan kejadian. Kemudian ada Maluku dan Papua Barat tuh sering juga terjadi. Cuma di sana kenapa nggak seheboh di Jawa atau di tempat lain karena penduduknya sedikit. Artinya kadang-kadang kejadian longsor tapi di hutan, jadi nggak menimbulkan, atau di kebun, jadi tidak menimbulkan kecemasan gitu loh. Baik. Kalau di Jawa kan dia semakin tinggi. Kemudian kalau di Indonesia Timur lainnya kayak NTT itu di daerah Manggarai Barat, kemudian Sika itu memang potensinya tinggi. Baik. Pak Sumaryono, terakhir, antisipasi apa yang bisa dilakukan seperti itu? Atau hanya relokasi yang menjadi solusi? Nah, ini bagaimana pemerintah ini mengawal atau melakukan mapping agar spot yang rawan tanah gerak ini tidak dijadikan bangunan seperti itu? Dan Anda seperti apa sarannya, Pak? Sebenarnya sekarang saat era sekarang ini sudah agak bagus ya koordinasi lintas kementerian. Artinya sekarang ini ketika menyusun penataan ruang itu peta-peta bahaya itu menjadi masukan. Artinya masukan untuk jangan sampai daerah-daerah rawan itu dikembangkan untuk menjadi kawasan pemukiman dan lain-lain. Sekarang itu ketika mau menyusun tata ruang itu udah keterlibat penggunaan peta-peta bahaya itu udah sangat diakomodir, Pak. Artinya tetapi yang jadi masalah kan sekarang daerah tersebut itu sudah terlanjur terbangun gitu. Daerah rawan itu sudah terlanjur terbangun dari dulu. Artinya bagaimana itu dibatasi daerah yang sudah rawan bahaya, baik gerakan tanah maupun letusan gunung api dan lain-lain itu di beberapa tempat sudah terlanjur terbangun. Nah, sebaiknya di situ dibatasi. Nah, itu solusinya ya dari penataan ruangnya. Penataan ruang itu harus memperhatikan aspek-aspek bahaya yang ada gitu. Kalau semua direlokasi, mau direlokasi kemana? Kan nggak bisa seperti itu juga kan. Solusi lain adalah bagaimana meningkatkan
memberdayakan masyarakat di sekitar daerah rawan bahaya tadi untuk mengenali tanda-tanda awal terjadi gerakan tanah atau tanah bergerak. Kalau kita lihat tadi dari video yang kita simak ini kan ada prosesnya sebelum turun di beberapa tempat itu ada prosesnya, retak dulu. Artinya retak dulu, kemudian tanahnya ambil sedikit-sedikit. Nah, kemudian ketika udah tanah retakan itu udah membentuk kayak tapal kuda, kemudian melebar, nah itu sebaiknya ya baru direlokasi di lokasi tersebut gitu. Karena kan kalau udah tapal kuda itu berarti udah sangat kritis daerah tersebut. Artinya warga yang di daerah rawan longsor harus mengenal tanda-tandanya juga, tanda-tanda longsor tersebut. Kemudian memahami karakteristik kejadian di lokasi tersebut. Karena misalnya biasanya kalau curah hujan seperti ini selama 2 jam, kami harus siap-siap mengungsi. Misalnya harus seperti itu harus diberdayakan karena daerah rawan longsor di Indonesia itu sangat luas gitu, sangat banyak gitu. Kemudian kalau harus direlokasi kemana? Tidak semua warga juga mau direlokasi juga. Artinya kalau mau aman dari longsor di Kalimantan, tapi tidak semua Kalimantan juga aman juga kan. Jadi makanya harus bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan sekitar kita. Artinya daerah rawan longsor tata guna lahan ya jangan dijadikan persawahan, ada perkolaman di sekitar situ karena ketika makin banyak air berarti potensi longsornya menjadi semakin tinggi. Jadi seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Sumaryono sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Selamat beraktivitas kembali.